Pada tahun 2018, di negara bagian Kerala, India, sebuah pernikahan yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, justru menjadi awal dari tragedi yang menggemparkan seluruh negeri. Korbannya adalah seorang perempuan bernama Utra. Utra memiliki disabilitas kognitif ringan, serta kondisi fisik yang membuatnya membutuhkan perhatian dan pendampingan lebih dibandingkan orang lain. Meski begitu, dia tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang. Kedua orang tuanya adalah pengusaha karet yang sukses. Mereka tidak pernah menginginkan kemewahan untuk putri mereka. Harapan terbesar mereka hanyalah menemukan seorang pria yang benar-benar bisa menjaga dan mencintai Utra seumur hidup. Pilihan mereka jatuh kepada seorang pria bernama Suraj Kumar. Suraj berasal dari keluarga sederhana dan bekerja sebagai pegawai bank. Di mata keluarga Utra, Suraj tampak sopan, bertanggung jawab, dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa di balik sikap tenangnya, Suraj menyimpan niat yang sama sekali berbeda. Sejak awal, dia tidak menikahi Utra karena cinta. Baginya, pernikahan hanyalah jalan tercepat untuk mendapatkan kekayaan. Pada Maret 2018, pernikahan mereka pun berlangsung. Sebagai dari tradisi mahar, keluarga Utra memberikan sekitar 768 gram emas, uang tunai sebesar 500.000 rupiah, sebuah mobil sedan baru, serta tunjangan bulanan. Dalam waktu singkat, semua itu berada di bawah kendali Suraj. Tidak lama setelah menikah, sifat aslinya mulai terlihat. Suraj mengambil seluruh perhiasan emas milik istrinya, lalu menjual dan menggadaikannya untuk melunasi utang keluarga, serta membiayai pendidikan adiknya. Sementara itu, kehidupan Utra berubah drastis. Di rumah mertuanya, Utra kerap diperlakukan dengan buruk dan diabaikan. Dengan keterbatasan yang dimilikinya, Utra mungkin tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun, dia terus merasakan ketakutan, kesepian, dan ketidaknyamanan setiap hari. Pada tahun 2019, pasangan itu dikaruniai seorang putra. Kehadiran sang anak sempat memberi harapan bahwa rumah tangga mereka akan membaik. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Seiring waktu, Suraj mulai merasa malu memiliki istri seperti Utra. Dia ingin menjalani kehidupan baru bersama perempuan lain. Tetapi ada satu masalah besar. Jika Suraj menceraikan Utra, seluruh mahar yang diterimanya harus dikembalikan kepada keluarga istrinya. Sementara sebagian besar harta itu sudah habis digunakannya. Selama Utra masih hidup, dia akan kehilangan semuanya. Sebaliknya, jika Utra meninggal dunia, seluruh harta itu akan tetap menjadi miliknya. Disitulah sebuah rencana mengerikan yang kejam mulai terbentuk. Berbulan-bulan lamanya, Suraj mempersiapkan rencana tersebut. Dia mempelajari berbagai jenis ular berbisa melalui internet. Hampir setiap hari, Suraj menonton video tentang cara menangkap ular, memegang kepalanya, hingga bagaimana membuat ular benar-benar menggigit. Suraj bahkan mempelajari video milik Papa Suresh, seorang ahli konservasi ular terkenal di Kerala. Setelah merasa cukup memahami teori, Suraj mulai mencari seseorang yang bersedia menjual ular hidup. Akhirnya, dia menghubungi seorang penangkap ular bernama Chavaru Kafu Suresh. Pada 26 Februari 2020, Suraj membeli seekor ular Russell, salah satu ular paling mematikan di India. Beberapa hari kemudian, percobaan pembunuhan pertama dimulai. Awalnya, Suraj melepaskan ular itu di dekat tangga rumah. Namun, Utra lebih dahulu melihat dan berteriak ketakutan. Lalu Suraj datang dan berpura-pura menjadi pahlawan. Dia segera menangkap ular tersebut dan mengatakan bahwa dia telah membuangnya. Padahal kenyataannya, ular itu justru disimpan
untuk digunakan kembali. Malam tanggal 2 Maret 2020, Suraj mencoba lagi. Kali ini ular Russell berhasil menggigit kaki kanan Uttra. Yang lebih mengejutkan, Suraj sengaja menunda membawa istrinya ke rumah sakit. Dia berharap racun ular itu cukup kuat untuk mengakhiri hidup Uttra. Namun takdir berkata lain. Uttra berhasil diselamatkan. Meski selamat, kondisinya sangat kritis. Racun ular menyebabkan kerusakan jaringan yang luas, hingga sebagian daging di kakinya mengalami nekrosis. Uttra hampir kehilangan kakinya. Dia harus menjalani operasi cangkok kulit dan menghabiskan 52 hari di rumah sakit. Setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Uttra dibawa ke rumah orang tuanya agar bisa dirawat dengan lebih baik selama masa pemulihan. Bagi kebanyakan orang, kejadian seperti ini seharusnya membuat mereka semakin menyayangi dan merawat pasangan yang sedang berjuang untuk pulih. Namun bagi Suraj, justru inilah kesempatan terbaik untuk menyelesaikan rencananya. Pada akhir April 2020, dia kembali menghubungi penjual ular yang sama. Kali ini, Suraj membeli seekor ular kobra India. Tanggal 6 Mei 2020, Suraj datang ke rumah orang tua Uttra sambil membawa ular tersebut di dalam sebuah wadah plastik berlubang. Sebelum malam tiba, dia diam-diam mencampurkan obat penenang dosis tinggi ke dalam minuman istrinya. Tidak lama kemudian, Uttra tertidur sangat lelap. Saat tengah malam, Suraj mengeluarkan kobra itu. Namun, suhu ruangan yang dingin karena penggunaan AC membuat ular menjadi kurang aktif dan tidak segera menyerang. Rencananya hampir gagal, tapi Suraj tidak menyerah. Dia memegang kepala ular itu, lalu menekan rahangnya ke lengan kiri Uttra, hingga ular tersebut menggigit sebanyak 2 kali. Karena gigitan ular itu dipaksakan, hampir seluruh bisa ular masuk ke dalam tubuh Uttra. Sepanjang malam, Suraj tetap berada di kamar. Dia tidak memanggil bantuan, dia hanya menunggu racun itu bekerja. Beberapa jam kemudian, Uttra menghembuskan napas terakhirnya. Pagi harinya, Suraj berpura-pura baru bangun tidur dan bertingkah seolah tidak mengetahui apapun. Tak lama kemudian, ibu Uttra masuk ke kamar dan menemukan putrinya telah meninggal dunia. Seekor kobra ditemukan bersembunyi di bawah lemari, lalu dibunuh oleh anggota keluarga. Pada awalnya, semua orang mengira kematian Uttra hanyalah kecelakaan tragis akibat gigitan ular. Namun keluarganya mulai merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Suraj tidak menunjukkan kesedihan sama sekali. Bahkan beberapa hari setelah pemakaman Uttra, Suraj justru sibuk menanyakan di mana perhiasan emas milik istrinya. Kecurigaan itu akhirnya dilaporkan kepada polisi. Kepolisian Kerala kemudian membentuk tim investigasi khusus. Sedikit demi sedikit, seluruh kebohongan Suraj mulai terungkap. Riwayat pencarian di telepon genggamnya menunjukkan bahwa selama berbulan-bulan, Suraj mempelajari tentang ular berbisa dan terus berkomunikasi dengan penjual ular sebelum insiden itu terjadi. Papa Suraj kemudian memberikan keterangan penting. Menurutnya, hampir mustahil seekor kobra liar bisa masuk sendiri ke kamar yang tertutup rapat. Terlebih lagi, ular kobra umumnya tidak akan menyerang seseorang yang sedang diam di ruangan berpendingin, kecuali jika dipaksa. Tim forensik kemudian melakukan simulasi menggunakan boneka. Hasilnya sangat mengejutkan. Pola luka gigitan pada tubuh Uttra tidak sesuai dengan gigitan alami seekor ular. Bekas taring menunjukkan bahwa ular kemungkinan besar dipaksa menggigit oleh seseorang. Pemeriksaan toksikologi juga menemukan adanya obat penenang dalam tubuh korban. Sementara pemeriksaan terhadap bangkai kobra menunjukkan bahwa ular tersebut telah lama dipelihara. Seluruh bukti akhirnya mengarah kepada satu orang, yaitu Suraj. Penyelidikan kemudian berkembang hingga menyeret beberapa anggota keluarga atas dugaan keterlibatan dalam kasus kekerasan terkait mahar serta upaya menghilangkan barang bukti.
Polisi bahkan menemukan sebagian emas milik Utra yang dikubur di kebun keluarga Suraj. Pada Oktober 2021, Suraj akhirnya diadili. Pengadilan menyatakan bahwa pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang sangat matang. Hakim menyebutnya sebagai kejahatan yang sangat kejam, tidak manusiawi dan belum pernah terjadi sebelumnya karena menggunakan satwa liar sebagai senjata untuk membunuh. Meski termasuk dalam kategori kasus paling langka, pengadilan memutuskan untuk tidak menjatuhkan hukuman mati. Sebagai gantinya, Suraj dijatuhi hukuman penjara seumur hidup ganda, disertai hukuman tambahan dan denda. Kasus Utra menjadi pengingat yang sangat menyedihkan bahwa bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Terkadang, ancaman terbesar justru berasal dari seseorang yang setiap hari duduk di meja makan yang sama, tidur di bawah atap yang sama, dan pernah berjanji akan melindungi kita seumur hidup. Dan dalam kisah ini, ular berbisa bukanlah makhluk yang paling mematikan. Yang paling mematikan adalah keserakahan manusia. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.